Halo, selamat datang di channel Pak Wo. Kali ini ceritanya membahas tentang sebenarnya anak setan itu ada apa enggak sih? Atau anak iblis atau son of a bitch, ibaratnya seperti itu. Orang brengsek seperti atau anak jahanam ibarat itu ada sebenarnya enggak sih? Atau itu hanya sekedar ungkapan? Mari kita bahas di cerita Pak Wo kali ini. Saya hanya menceritakan saja berdasarkan pengalaman saya. Jadi intinya apabila Anda tidak setuju dengan cerita saya, nggak masalah, karena anggap saja ini cerita. Anggap saja ini hiburan. Karena saya pun mungkin ini berdasarkan asumsi saya saja. Karena saya itu ibaratnya cerita ini berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Jadi tidak melalui riset atau dan sebagainya, atau penelitian atau secara medis dan sebagainya, enggak, tapi secara pengalaman. Sebenarnya itu ungkapan, namanya anak setan dasar ya, ibaratnya seperti itu hanya ungkapan saja atau memang benar-benar ada. Nah, ternyata menurut saya itu memang benar-benar ada. Nah, dalam dunia modern ini, sekarang ini, anak setan itu biasanya dalam dunia psikologis itu biasanya dinamakan NPD atau Narcissist Personality Disorder. Ya, menurut saya itu, ya itulah simbol atau perwujudan dari anak setan, yaitu. Jadi orang NPD itu menurut saya itu, yang sudah yang saya perhatikan, memang ya tingkahnya memang benar-benar kayak di luar manusia normalnya. Dia merasa benar selalu iya. Dia percaya dirinya tinggi, kemudian tapi empatinya sama sekali nggak ada. Empatinya sama sekali tidak ada, dan berkurang lah, intinya seperti itu. Dan yang pasti, yang saya perhatikan loh, adalah yang paling fatal adalah dia akan baik-baik saja, malah intinya fine-fine aja, tapi orang yang di sekitarnya hanya ada dua pilihan. Kalau enggak sakit secara fisik, ya akan sakit secara mental. Jadi anehnya di situ. Jadi dia akan baik-baik saja, tapi orang di sekitarnya, kalau enggak ya darah tinggi atau penyakit apa, yang orang sekitarnya loh, kalau enggak akan depresi, atau cara bahasa ininya, bahasa Jawanya itu mati ngenes, intinya seperti itu. Karena saya menjumpai ada beberapa kejadian orang sekitarnya kalau nggak mati ngenes, ya tergantung dengan obat-obatan. Jadi tiap hari makan obat karena darah tinggi lah, inilah itulah, atau karena tekanan batin, orangnya jadi kurus lah, jadi ini jadi itu, seperti itu. Dan anehnya, orang seperti itu ketika
kita pengen menjauh atau apa, atau pengen ibaratnya menghukum, seperti menghukum dia kelihatan memelas mukanya, kelihatan kita akan iba. Anehnya di situ, anehnya adalah kita akan merasa iba, lalu sudah jelas-jelas menyakiti orang sekitarnya, jelas-jelas membuat orang sekitarnya itu ibaratnya susah semua, tapi kita akan selalu iba pada orang itu. Yaitu makanya anehnya di situ. Nah, anak setan ini atau NPD ini itu yang saya telusuri loh ya, maksudnya saya telusuri kebanyakan memang dari faktor genetik. Jadi bukan tiba-tiba NPD, itu nggak ada. Beda dengan depresi, mungkin dulu sehat-sehat, sekarang depresi, itu bisa. Atau gangguan mental lainnya atau penyakit lainnya. Tapi kalau NPD, setelah saya telusuri kebanyakan itu, yang saya tahu loh, itu misalkan seperti ini contohnya. Oh, dia dulu anak pungut, entah siapa bapak ibunya, karena dulu dipungut dari rumah sakit, misalkan. Atau oh, dia anak kecelakaan, tidak diinginkan oleh orang tuanya. Atau ketika ibaratnya sepasang suami istri waktu membuahi itu, dia sedang terpengaruh oleh sesuatu, dalam arti pikiran buruk atau intinya terpengaruh oleh sesuatu, sehingga menghasilkan bukan benih yang bagus, tapi benih yang mengandung, itulah misalkan sifat-sifat binatang atau sifat-sifat keserakahan, sifat-sifat negatif yang terlalu besar dibandingkan yang sifat positifnya. Mungkin seperti itu. Jadi intinya waktu pembuahan itu tidak dalam keadaan ibaratnya pikiran bersih, intinya seperti itu. Yang saya pelajari ternyata seperti itu. Makanya orang NPD biasanya selalu faktor genetik. Jadi tidak bisa, yaitu ya tadi bilang, tidak bisa tadinya baik-baik saja kok sekarang jadi NPD. Oh enggak, NPD itu memang dari bawaan. Nah kemudian ketika kalau Anda bertanya, bisa nggak Pak kalau orang NPD itu disembuhkan? Yang saya tahu, saya belum bisa menjawab karena belum pernah orang NPD yang minta kesembuhan ke saya. Kalau korbannya ya banyak, karena stres, karena depresi dan sebagainya. Tapi orang NPD-nya belum pernah. Kenapa? Karena biasanya orang NPD itu ya, saya sakit apa? Saya baik-baik saja. Malah dia dengan percaya diri, dengan sombongnya ibaratnya. Dan orang NPD itu memang susah banget untuk diatur. Jadi misalkan ada orang yang minta terapi mengobati NPD, siapa yang mau membayar? Karena itu membutuhkan waktu yang mungkin tidak 1 atau 2 kali terapi atau 1-2 kali ini, tapi panjang. Dan juga yaitu orang-orang sekitarnya itu
lebih baik pergi daripada untuk mengobati orang menyebalkan seperti itu. Ini intinya seperti itu. Jadi mereka lebih baik mendingan sih menjauh dari orang-orang seperti itu. Yaitu makanya saya belum pernah menangani orang NPD, karena dia merasa dirinya, apa sih masalahnya dengan saya menjalankan apa-apa dengan benar, buktinya saya nggak pernah melanggar hukum. Tapi dia tidak sadar bahwa dia benar-benar menyakiti banyak orang dan menyebabkan banyak orang sakit fisik maupun sakit mental. Nah, itulah orang NPD. Makanya saya bilang orang NPD benar-benar, jangan-jangan inilah yang disebut anak setan. Ini seperti itu. Jadi karena sangat biasa, setahu saya orang NPD itu sangat-sangat menyebalkan. Makanya kalau ditanya bisa atau tidak disembuhkan, ya itu bisa ya, bisa tidak. Dan apakah, sekali lagi, apakah NPD anak setan? Ya mungkin ya bisa yang disebut anak setan dalam dunia nyata. Ya itulah orang yang sekarang di dunia modern disebut NPD. Itu cerita dari saya. Anggaplah ini sebagai hiburan atau pendapat pribadi saja, karena itu kan hanya berdasarkan pengalaman saya, bukan berdasarkan riset medis dan sebagainya. Jadi anggaplah ini hiburan, bahwa kalau ditanya anak setan yang dalam dunia nyata, ya itulah yang disebut NPD itu. Demikian cerita dari saya. Sampai jumpa di episode lainnya.